Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, kaya sebelum fakir, sehat sebelum sakit, luang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan datang 5 perkara sebelum 5 perkara. Maka yang paling terpenting adalah manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara ini datang. Apa 5 perkara tersebut? Seperti yang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang pertama adalah sababaka qabla haromika. Bagaimana kita bisa memanfaatkan masa muda kita untuk selalu dalam hal kebaikan-kebaikan, untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum nanti masa tua kita. Karena yang namanya kita, ibarat orang Jawa itu adalah, kita ini pasti akan ibaratnya pripun nggih, kita ini akan menyesal pasti di akhir, bukan di awal. Ngopo yo, pada saat saya muda dulu saya tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak banyak berselawat kepada Allah, tidak banyak berpikir. Itu yang pertama. Maka gunakanlah masa mudamu untuk kebaikan sebelum masa tua akan mendekat pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah wasikataka qabla sokomika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat itu mahal. Bagaimana kita sekalian untuk bisa menjadikan sehat? Semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan pipun caranya biar kita diberikan kesehatan. Karena apa? Sakit itu juga begitu mahal. Maka kalau sehat aja mahal, maka bagaimana dengan sakit itu lebih mahal. Maka jangan sampai dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita tidak bisa memanfaatkan untuk hal-hal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah waginaka qabla fagrika. Gunakanlah masa kayamu sebelum masa fakirmu atau masa miskinmu. Sobat Projo, kalau kita ini kaya, maka bagaimana dengan kekayaan kita bisa menghibahkan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, untuk selalu berfastabiqul khairat, untuk bersedekah, untuk berinfak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika nanti kita miskin, kita baru, ya Allah, saya ini diberikan kemiskinan. Maka dengan miskin juga kita jangan sampai kita juga lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita menjadikan kekayaan ini untuk hal-hal kebaikan, untuk selalu bersedekah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah wa faraghoka qabla saglika. Gunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Ketika kita diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatkan waktu luang yang banyak ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan selalu berfastabiqul khairat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu berbuat kebaikan-kebaikan, baik ketika kita di dunia nantinya
agar nanti di akhirat kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang sudah kita laksanakan pada saat kita di dunia. Kemudian yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup yang telah diberikan kepada kita ini, yuk kita selalu manfaatkan untuk kebaikan. Dalam satu ayat disampaikan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kul inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita sekalian senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu bertakwa, hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah, hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap langkah, setiap gerak, dan setiap gerik kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah, lakukanlah segala sesuatu, kita memulai karena Allah dan mengakhiri karena Allah. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.